Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Tentunya hari ini spesial Jum'ah Agung, Jum'ah Berkah. Akan saya kasih info yang luar biasa untuk kalian. Yang pertama, sedikit TAPP, arahnya akan segera Rp1 dalam waktu dekat. Yang kedua, data onsen PTC menunjukkan kenaikan lanjut yang tidak kira-kira akan terbang tinggi. Dan yang ketiga adalah yang mana tiba-tiba ada info ETH akan terbang dadakan sampai 20.000 US dollar. Ini sangat menarik sekali, jangan di skip-skip. Dan juga mengenai masalah si Trump yang kurang sinkron dengan si Powell. Kalau Powell dengan data yang dia jadikan dasar untuk kebijakannya, sedangkan Trump dengan black-putakannya adopsi ilmu Bukele yang sudah jelas tujuan utamanya sudah ada gambaran Trump ingin borong PTC besar-besaran, maka kemungkinan PTC akan terbang tinggi tidak terkendali. Langsung sedikit saya akan bahas TA untuk kalian, yang mana daripada TAPP ini trendline-nya itu sudah mampu terjebol di trendline, kemudian ini sudah terjebol di sini, arahnya akan naik turun di sini, juga akan terbang ke atas. Dan perlu kalian pahami, dari bulan Januari hingga sekarang yang besar awan merah ini menunjukkan order sell yang sudah tergambar di sini. Ini adalah order sell yang menumpuk dan akan habis setelah tanggal 20. Ini udah kecil, udah habis, maka tinggal up-nya saja kawan. Dan juga akan saya jelaskan selama bearish ini sudah bearish ke sini dan bottomnya di sini, terjadi bottom di sekitar harga 0,08 di sini bottom. Kemudian golden cross arah ke atas, tanda buy di sini, yang biru gunting merah arah atas. Dan ketika terjadi koreksi di sini karena awan Ichimoku ini menandakan order sell yang banyak di sini, dan kemudian turun, ini yang benar tidak sampai harga dasar lagi, arahnya tinggal up ke atas saja. Dan saya infokan juga hari ini dibuka perdagangan future leverage sampai 50 kali. Jika kalian akan lembur di sana di S&P hari ini tanggal 18 membuka perdagangan future leverage 50 kali. Wah, kalau yang akan lembur di situ bisa cuan kayak raya mendadak, bisa kere juga dalam waktu singkat. Begitu untuk TA-nya sangat positif, arahnya tinggal ke atas saja. Langsung akan saya bahas mengenai analis dari PP yang akan segera naik sekitar Rp1 ya. Luar biasa di tengah pasar cryptocurrency yang bergerak datar dalam beberapa pekan terakhir. Salah satu aset kripto bertema meme PP Coin menunjukkan formasi teknikal yang sangat menarik. Meskipun harga PP cenderung melemah seiring tekanan jual yang terus berlanjut, analis teknikal melihat adanya pola pembalikan arah yang bisa menandai awal dari rally harga yang cukup besar. Gila. Bahkan jika pola ini terrealisasi, PP berpotensi mengalami lonjakan hingga 796% sebelum akhir tahun 2025, artinya Rp1. Pola higher low tunjukkan zona akumulasi potensial. Luar biasa menurut analis dari Master Ananda. Melalui plafon trading view, struktur harga PP saat ini memperlihatkan pola serupa dengan yang terjadi pada tahun 2024 sebelum koin ini mencapai titik tertingginya di harga 0,002803 ataupun Rp047 ya. Periode Mei hingga September 2024 PP bergerak dalam kanal menurun sebelum akhirnya breakout dan mencetak rekor harga baru pada Desember tahun lalu. Pola serupa kini mulai terbentuk kembali dengan sinyal adanya higher low atau titik terendah yang lebih tinggi. Ini menunjukkan bahwa tekanan jual mulai melemah dan investor mulai melakukan akumulasi. Meskipun volatilitas masih tinggi,
Kondisi ini dianggap sebagai peluang oleh investor jangka panjang untuk mulai menambah posisinya. Baik. Tanpa muatan gak lama-lama langsung akan saya bahas sinyal bullish data on-chain di BTC yang cukup menarik. Dalam seminggu terakhir, BTC mengalami pemulihan yang cukup signifikan setelah sempat mengalami tekanan harga akibat gejolak kebijakan tarif global, yang mana Trump ini dengan jurus Bukele ya ingin adopsi BTC besar-besaran, maka dengan fundamental itu BTC akan terbang, yang mana akan dari tarif dagang itu digunakan untuk membeli Bitcoin. Sedangkan Powell dia menjalankan kebijakannya sesuai dengan data, jadi nggak sinkron, yang mana lagi terjadi di US sana bergejolak tekanan-tekanan dari dewan-dewan di sana serta ultimatum daripada Trump mendesak Powell segera dicopot. Waduh, luar biasa ramai, mudah-mudahan positif nanti ya. Setelah sempat turun di bawah 80.000, BTC kini kembali diperdagangkan di atas 85.000 US dollar, sekitar 1,43 miliar dengan kurs 16.820 USD. Mencatatkan kenaikan hampir 10% dalam 7 hari, namun di balik pergerakan ini sejumlah indikator on-chain mengisyaratkan bahwa ada kekuatan fundamental yang mendasari potensi kelanjutan tren naik BTC. Wah, luar biasa. Data on-chain sinyal kuat dari dalam ekosistem, kawan. Menurut analis kriptokuan bernama Barry Space, sejumlah metrik utama menunjukkan bahwa Bitcoin kemungkinan masih undervalued pada fase siklus saat ini. Salah satu indikator penting adalah cadangan Bitcoin di bursa yang terus menurun. Wah, apalagi ditambah dengan 1 tahun setelah halving BTC. Luar biasa ya. Ini salah satu indikator penting adalah cadangan BTC di bursa yang terus menurun. Saat ini jumlah BTC yang tersimpan di bursa sekitar 2,43 juta, jauh lebih rendah dibandingkan puncak pasar bullish tahun 2021 yang mencapai 3,4 juta. Wah, ini keren, akan terbang ini. Fundamentalnya sangat bagus, data on-chain-nya mendukung. Trump ingin borong BTC, kurang apa kawan? Penurunan ini mencerminkan pergeseran perilaku investor menuju strategi holding jangka panjang, kawan, di hold ya, yang mengurangi pasokan Bitcoin siap jual. Dia akan nggak jual karena di holding ya di pasar, dan berpotensi mendorong harga ke atas jika permintaan meningkat dengan berkurangnya likuiditas penjual. Tekanan jual spontan juga menjadi lebih kecil, artinya barang akan mabur. Rasio pasokan stablecoin dan potensi kekuatan beli, ini kalian bisa lihat grafiknya. Indikator lain yang mendukung outlook positif adalah stablecoin supply rasio SSR yang saat ini berada di level 14,3 SSR, digunakan untuk mengukur daya beli pasar menggunakan stablecoin. Semakin rendah angka SSR, semakin besar potensi daya beli yang belum digunakan. Stablecoin sudah masuk besar-besaran ke bursa, tinggal tembak PP BTC ETH terbang jadi bull run ya. Karena SSR saat ini masih jauh di bawah level ekstrim seperti pada puncak siklus sebelumnya, ini menunjukkan bahwa banyak modal dalam bentuk stablecoin masih berada di luar pasar dan siap untuk disalurkan menghantam koin PP BTC ETH. Mantap, ini memberikan sinyal bahwa potensi pembelian tambahan masih terbuka lebar jika harga BTC menunjukkan konsistensi atau stabilitas dalam tren naik terbang. Yang terakhir akan kita bahas mengenai akan naik dadakan ETH dan kemudian akan membawa pengaruh yang positif untuk koin PP, kawan ya. Sedang berada di tengah-tengah prediksi yang beragam mengenai arah harga selanjutnya ETH. Beberapa analis memprediksi tekanan yang tidak terbuka, sementara yang lain melihat sinyal bullish. Situasi ini terjadi pada pangsa pasar ETH mendekati titik terendah sepanjang masa. Ini titik terendah sepanjang masa, tapi pasokan di bursa dari awal listing ini paling sedikit. Wah, ini akan just prediksi bullish. Kenaikan ETH yang tidak terduga, kawan. Analis kripto yang dikenal sebagai kripto kaisar baru-baru ini mengungkapkan pandangan optimis terhadap ETH
Melalui tweetannya, ia menyatakan bahwa Ethereum akan segera membuat banyak orang terkejut, pelanggar pro gitu ya, dengan kenaikannya yang tidak terduga-duga. Ia juga menambahkan bahwa kenaikan yang paling tidak disukai oleh banyak pihak akan segera terjadi. Wow, ini naik dadakan kawan nanti. Prediksi ini muncul di tengah ketidakpastian yang sering menyelimuti pasar kripto, meskipun banyak yang meragukan. Analis dari kripto kaisar ini memberikan harapan baru bagi para investor yang telah lama menantikan momentum positif dari ETH. Wow. Beberapa analis teknikal telah mengidentifikasi pola grafik yang berbeda untuk ETH. Analis yang dikenal dengan nama Bobo mencatat bahwa ETH saat ini membentuk pola segitiga menurun. Pola ini umumnya memiliki implikasi yang akan terbang namun bisa berubah arah tergantung pada kondisi pasar. Ya, kemudian juga kondisi pasar dan pengaruh keputusan dari SEC ya. Ini hari ini menurut ia dapat ETH ini dapat mencapai sampai hal yang menurutnya dapat membantu ETH mempertahankan dukungan di kisaran 1,550 hingga 1,600. Jika berhasil melewati dan menutup di atas 1,670, ini bisa menjadi sinyal awal rally menuju 2.000 US dollar. Wah, jos, pokoknya itu yang saya bahas di Jumat Berkah, Jumat Agung ini. Selamat hari libur. Tentunya PP akan beritanya, infonya akan naik Rp1 ataupun 796% dalam waktu dekat. Juga BTC data on-chain-nya menunjukkan arah terbang serta ETH akan naik dadakan kayak tahu bulat ya kawan-kawan. Dan tentunya dengan kondisi yang lagi ramai di AS sana, mendesak untuk si Powell segera dicopot, yang sangat luar biasa dengan kebijakan yang mereka berdua nggak sinkron. Sedangkan si Trump dengan black utakannya adopsi ilmu Bukele dengan tarif perdagangan ingin borong BTC besar-besaran dan ingin jadikan negara ibu kota BTC. Jadi arahnya akan positif, secara fundamental akan terbang. Juga Charles sudah menyampaikan hal itu karena cuma kalau si Powell ini memang dia menjalankan kebijakan sesuai dengan data, maka tidak sinkron, terjadi huru hara. Powell minta segera dipecat, ini sangat ramai ya. Mungkin itu aja yang sampaikan di pagi hari ini. Tetap semangat, tetap hold kesempatan emas dan kita untuk cuan yang lebih banyak di akhir tahun. Tentunya kita jangan asal-asal beli emas. Biasanya emas itu kalau harganya lagi di pucuk ya, itu untuk ketika nanti jatuh bangkitnya lagi puluhan tahun. Dan di sana ada banyak kutu loncat, bajing loncat ataupun investor dadakan yang memanfaatkan kondisi emas naik euforia. Dia masuk, kemudian orang-orang belum pada TP, dia gunting duluan, longsor emas itu bisa terjadi. Biasanya setelah emas naik tinggi beberapa bulan kemudian berganti ke BTC karena ulah daripada investor-investor dadakan ataupun abal-abal yang memanfaatkan momen sesaat kemudian pindah ke BTC, kemudian akan turun emas yang beli di pucuk maka akan sangkut puluhan tahun. Mungkin itu yang saya sampaikan di pagi hari ini. Jumat Berkah, selamat libur ya. Yang positif kalian ambil, yang buruknya kalian tendang. Kiranya sudilah. Yang belum subscribe untuk mensubscribe, yang sudah saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Yang mau masuk grup saya bisa telepon, japri, video call, tanya seputaran kripto. Link ada di deskripsi ya. Salam dari rekan Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.